Welcome teman-teman, silakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Perkenalkan, kami kelompok 8, kami mahasiswa-mahasiswi IAI SMK Bangko jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya MPI semester 5 lokal A. Nah, ini pematerinya teman-teman. Tentunya tampan dan juga cantik. Silakan simak video ini ya teman-teman. Dinamika masyarakat dan kebudayaan. Pembahasan materi sebagai berikut. 1. Konsepsi-konsepsi mengenai pergeseran masyarakat dan kebudayaan. 2. Proses belajar kebudayaan sendiri. 3. Proses evaluasi sosial. 4. Proses difusi. Dan yang kelima, pembaruan atau inovasi. A. Konsepsi-konsepsi khusus mengenai pergeseran masyarakat dan kebudayaan. Dinamika sosial adalah semua konsepsi yang diperlukan apabila ingin menganalisis proses-proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan termasuk lapangan penelitian, ilmu antropologi, dan sosiologi. B. Proses belajar kebudayaan sendiri. 1. Proses internalisasi. Proses internalisasi adalah proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Individu belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. Tiap hari dalam hidupnya berlalu, bertambahlah pengalamannya mengenai bermacam-macam perasaan baru, dan belajarlah ia merasakan kegembiraan, kebahagiaan, simpati, cinta, benci, keamanan, harga diri, kebenaran, perasaan bersalah, dosa, malu, dan sebagainya. 2. Proses sosialisasi. Proses sosialisasi berkaitan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Dalam proses itu, seorang individu dari masa anak-anak sampai hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. 3. Proses enkulturasi. Istilah yang sesuai untuk kata enkulturasi adalah pembudayaan. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah institutionalization. Proses enkulturasi adalah proses seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Lanjut pemateri 2. C. Proses evolusi sosial. Ada 3 macam proses evolusi sosial. Yang pertama, proses mikroskopik dan makroskopik dalam evolusi sosial. Yang kedua, proses-proses berulang dalam evolusi sosial budaya. Dan yang ketiga, proses mengarah dalam evolusi kebudayaan. Yang pertama, proses mikroskopik dan makroskopik dalam evolusi sosial, yaitu proses evolusi dari suatu masyarakat dan kebudayaan analisis oleh seorang peneliti seolah-olah dari dekat secara detail, disebut mikroskopik, atau dapat juga dipandang seolah-olah dari jauh dengan hanya memperhatikan perubahan-perubahan yang tampak besar saja, disebut dengan makroskopik. Yang kedua, proses-proses berulang dalam evolusi sosial budaya. Perhatiannya terhadap proses-proses berulang dalam evolusi sosial budaya belum dapat mendapat perhatian dari ilmu antropologi. Perhatian itu sebenarnya timbul bersama dengan perhatian ilmu antropologi terhadap faktor individu dalam masyarakat, yaitu sejak masa sekitar 1920. Yang ketiga, proses mengarah dalam evolusi kebudayaan. Kalau evolusi masyarakat dan kebudayaan kita pandang seolah-olah dari suatu jarak yang jauh dengan mengambil interval waktu yang panjang, misalnya beberapa ribu tahun, maka akan tampak perubahan-perubahan besar yang seolah-olah bersifat menentukan arah dari sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan. Lanjut pemateri 3. Proses divisi.
1. Penyebaran manusia. Ilmu paleontologi telah memperkirakan bahwa makhluk manusia pertama hidup di daerah sabana, beriklim tropis di Afrika Timur. Sedangkan sekarang, makhluk itu menduduki hampir seluruh muka bumi ini dalam segala macam lingkungan iklim. Hal itu hanya dapat diterangkan dengan adanya proses pembiakan dan gerak penyebaran atau migrasi-migrasi yang disertai proses penyesuaian atau adaptasi fisik dan sosial budaya dari makhluk manusia dalam jangka waktu beratus-ratus ribu tahun lamanya sejak zaman purba. 2. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan dapat juga terjadi tanpa adanya perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa dari satu tempat ke tempat lain, tapi oleh karena ada individu-individu tertentu yang membawa unsur-unsur kebudayaan itu hingga jauh sekali. Mereka itu terutama pedagang atau pelaut. Pada zaman penyebaran agama besar, para pendeta agama Buddha, para pendeta agama Nasrani, dan kaum muslimin mendifusikan berbagai unsur dari kebudayaan-kebudayaan dari mana mereka berasal, sampai jauh sekali. Terutama ilmu sejarahlah yang telah banyak memperhatikan cara penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan oleh individu-individu terurai tadi. Pembaruan atau inovasi. 1. Inovasi dan penemuan. Inovasi adalah suatu proses pembaruan atau penggunaan sumber daya alam, energi, dan modal. Pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi yang menghasilkan produk-produk baru. Dengan demikian, inovasi itu mengenai pembaruan kebudayaan yang khusus mengenai unsur teknologi dan ekonomi. 2. Pendorong penemuan baru. Para sarjana mengatakan bahwa pendorong penemuan baru itu adalah A. Kesadaran para individu akan kekurangan dalam kebudayaan. B. Mutu dari keahlian dalam suatu kebudayaan. C. Sistem perangsang bagi aktivitas mencipta dalam masyarakat. Dalam tiap masyarakat tentu ada individu-individu yang sadar akan adanya berbagai kekurangan dalam kebudayaan mereka. Di antara para individu itu, banyak yang menerima kekurangan-kekurangan itu sebagai hal yang memang harus diterima saja. Individu-individu lain mungkin tidak puas dengan keadaan, tetapi pasif atau hanya mengerti saja dan tidak berani atau tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Sedangkan ada juga individu aktif yang berusaha berbuat sesuatu untuk mengisi atau memperbaiki kekurangan yang mereka sadari itu. 3. Inovasi dan evaluasi. Suatu penemuan harus selalu dilihat dalam kebudayaan tempat penemuan tadi terjadi. Hal ini disebabkan karena suatu penemuan baru jarang merupakan suatu perubahan mendadak dan keadaan tidak ada menjadi keadaan ada. Suatu penemuan baru biasanya berupa suatu rangkaian panjang dimulai dari penemuan-penemuan kecil secara akumulatif diciptakan oleh sederet pencipta-pencipta. Demikian proses inovasi yaitu proses pembaruan teknologi ekonomi dan lanjutannya. Ini juga merupakan suatu proses evaluasi. Demikianlah video singkat pembahasan materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami kelompok 8 mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.